Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian stratifikasi sosial. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari faktor pendorong stratifikasi sosial. Seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles memberikan gambaran keadaan suatu negara. Menurutnya, dalam setiap negara terdapat 3 unsur, yaitu adanya golongan orang yang kaya, golongan menengah, dan golongan miskin. Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa pada masa lampau suatu kelompok masyarakat sudah terbagi berdasarkan kriteria tertentu. Lalu, apakah yang menyebabkan hal ini terjadi? Terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat dikarenakan pada setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dipandang lebih atau paling dihargai. Bisa berupa kepandaian, kekayaan, kekuasaan, profesi, keaslian keanggotaan masyarakat, dan sebagainya. Selama manusia membeda-bedakan penghargaan terhadap sesuatu yang dimiliki tersebut, pasti akan menimbulkan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Semakin banyak kepemilikan, kecakapan masyarakat atau seseorang terhadap sesuatu yang dihargai, semakin tinggi pula kedudukannya atau lapisannya. Sebaliknya, bagi mereka yang hanya mempunyai sedikit atau bahkan tidak memiliki sama sekali, maka mereka mempunyai kedudukan dan lapisan yang rendah. Nah, apa saja faktor pendorong stratifikasi sosial? Mari kita pelajari. Yang pertama, yaitu kekayaan. Kekayaan sering juga disebut sebagai ukuran ekonomi. Kekayaan tersebut bisa berupa gaya hidup, cara berpakaian, cara menyantap hidangan, mobil pribadi, dan sering belanja barang-barang mewah. Yang kedua yaitu kekuasaan. Kekuasaan dipengaruhi oleh kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Kekuasaan ini terbentuk karena adanya faktor yang mendorong lingkungan sosial untuk menciptakan serta mempertahankannya. Yang ketiga yaitu keturunan. Status sosial seseorang dapat diturunkan melalui keturunan. Orang yang memiliki garis keturunan dari orang yang memiliki status sosial tinggi, otomatis juga akan mendapatkan status sosial yang tinggi. Yang keempat yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang yang bisa memiliki tingkat pendidikan tinggi dianggap memiliki tempat yang tinggi pula, karena dianggap memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Selama masyarakat masih memberikan penghargaan pada individu-individu berkaitan dengan sesuatu yang dianggap lebih, maka selama itu pula masyarakat akan terbagi dalam lapisan-lapisan. Jika seseorang makin banyak mendapatkan atau memiliki sesuatu yang dianggap lebih, maka masyarakat akan menganggapnya mempunyai status dan lapisan yang tinggi. Sebaliknya, jika seseorang memiliki sedikit atau sama sekali tidak memiliki sesuatu yang dianggap lebih, maka akan dipandang sebagai orang yang berada pada lapisan rendah. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini tentang faktor pendorong stratifikasi sosial. Jika masih ada yang belum kamu pahami, kamu bisa memutar kembali video ini atau mencari dari sumber lainnya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.